Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin sekalian, para bapak, ibu, serta saudara-saudaraku sekalian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Insyaallah kajian kita malam hari ini tentang seruan atau ajakan atau ad-da'wah kepada at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya ala basirah, yang seruan tersebut didasari oleh ilmu. Dalam ayat ini terdapat perintah di dalam berdakwah atau menyeru serta mengajak manusia, hendaknya yang diprioritaskan adalah ad-da'wah kepada at-tauhid, seruan kepada at-tauhid. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar masing-masing mereka menyeru, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan jauhilah taghut. Artinya seruan kepada at-tauhid, ajakan kepada at-tauhid serta ad-da'wah kepada at-tauhid merupakan seruan para anbiya dan para rasul. Di dalam ayat ini juga terdapat tanbih, peringatan, yaitu tentang ikhlas. Sebab kebanyakan orang ketika mereka berdakwah di jalan Allah menggunakan simbol-simbol agama, kebanyakan mereka pada hakikatnya menyeru kepada dirinya agar manusia itu mengikuti dirinya, agar pengikutnya banyak. Maka dalam ayat ini terdapat peringatan yang demikian itu kepada para juru dakwah agar senantiasa ikhlas di dalam menyeru manusia untuk berjalan
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, semuanya itu berdasarkan dengan ilmu. Nah, kemudian datang sebuah hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai juru dakwah, beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikanlah seruan pertamamu kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam suatu riwayat, ila ayyuwahidullah, jadikanlah seruan pertamamu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat jelas dan gamblang di sini bahwa seruan kepada tauhidullah, ajakan untuk mentauhidkan Allah, dakwah untuk memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seruan utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seruan para anbiya wal mursalin. Dakwah kepada tauhid bukanlah dakwah pemecah belah umat, sebagaimana ini dituduhkan. Bukan hanya sekarang, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dituduh demikian. Bahkan para anbiya juga dituduh demikian. Ya, kalau tuduhan-tuduhan ini juga dilemparkan kepada mereka, maka bagaimana pula orang yang kedudukannya jauh di bawah mereka? Maka kalau kita ketahui hal ini, membuat kita tenang untuk senantiasa bersabar di dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk beribadah dan menyerahkan hak peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka taat kepadamu dengan perintah tersebut, maka berikutnya ajari mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu sehari semalam. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Jika mereka mentaatimu, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Jikalau mereka taat kepadamu, maka hati-hati engkau dari harta-harta yang berharga mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sebab tidak ada hijab ataupun penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tampak dalam hadis yang panjang ini ya, pentingnya mengutamakan atau memprioritaskan seruan atau ajakan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.